ونفعنا وبعلومه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadrotal kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita bisa hadir kembali di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah hadir kita di sini, di dalam majlis ini, dan jamaah kita, sholat berjamaah kita pada Isya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal yang menjadi bekal kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil jazaa nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sabi'a asyara. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Saddad bin Ausi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata wal yuhidda ahadukum sapratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-17 ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ya'la, yakni Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, telah menetapkan ihsan, amal baik, ya, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa ahsinu, maka baikkanlah dengan cara yang baik, kitlatahu, ya, cara membunuhnya. Wa idza dzabahtum, dan apabila kalian menyembelih, ya, melakukan penyembelihan, fa ahsinu, maka perbaikilah ad-dibhata, ya, cara-cara penyembelihannya.
Wal yuhidda, ini penjelasannya antara lain, wal yuhidda ahadukum saprotahu, hendaklah menajamkan ahadukum, ya, salah satu di antara kalian, saprotahu, akan sikin pisaunya atau golok, ya. Wal yurih dabihatahu, dan beri kesenangan. Kalau manusia mah gembirakeun gitu ya. Kalau mbak biraku digembirakeun gitu. Beri dia senang gitu ya. Dabihatahu, akan sembelihannya, binatang sembelihannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah Rasulullah, kita ulas hadis yang ke-17, ya. Sabda Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan. Kataba aujabal ihsan. Kataba di sini artinya mewajibkan. Allah telah mewajibkan tahsinul a'mal, memperbaiki amal atau beramal dengan baik, ya. Fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Pokoknya setiap amal itu harus dengan baik, gitu. Dilakukan dengan baik, di antaranya, ini di antaranya, ya, karena amal ini sangat banyak. Fa idza qataltum, apabila kalian arabtum qatla man yajuzu qatlahu, apabila kalian hendak melakukan pembunuhan, membunuh, ya. Man, atas orang, yajuzu qatlahu, orang yang boleh dibunuh. Kemarin dalam hadis yang lalu ada berapa macam orang yang boleh dibunuh menurut hadis, ya. Orang yang boleh dibunuh, yang pertama siabu zina, ya. Orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson itu orang yang sudah suami istri, ya. Laki-lakinya sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, melakukan zina dengan 4 syarat, ya. Dengan memenuhi 4 syarat, artinya ada saksi 4 orang, nah itu orang itu yang zina muhson itu boleh dibunuh, bukan boleh, malah harus gitu, ya. Wajib dibunuh. Dibunuhnya dengan cara rajam, ya. Jadi wajibnya dirajam itu sampai mati, ya. Kalau mati itu berarti dibunuh gitu, ya. Dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua an-nafsu bin nafsi, kisos. Yang kedua boleh melakukan boleh membunuh orang dengan jalan kisos. Kisos itu hukuman bagi pembunuh. Jadi, seseorang yang membunuh si A, membunuh B, maka keluarga B ketika mengadu ke kodi, ke hakim, maka itu ketika hakim memutuskan bersalah, memang betul, ya, betul membunuh, maka dia harus dibunuh. Kalau si keluarganya itu menuntut dibunuh. Tapi yang membunuh bukan keluarga yang dibunuh, ya. Dan di sini fa idza qataltum fa ahsinu akidlah, tata cara membunuhnya. Jadi walaupun kisos, ya, kisos itu keluarga yang dibunuh boleh menuntut hukuman mati, ya, istilahnya kalau sekarang hukuman mati terhadap si pembunuh, itu yang membunuhnya bukan keluarganya, ya, yang melakukan pembunuhannya atau melakukan hukuman matinya, ya algojo. Kalau di kita berarti
Yang mengeksekusi itu siapa? Jaksa ya. Nanti jaksa menunjuk orang yang ahli untuk membunuh. Kalau itu dengan cara apa? Tembak mati, berarti harus orang yang ahli menembak. Ahli menembak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa? Membuat kesakitan, apa istilahnya? Ya langsung mati gitu ya. Tembak jod langsung mati. Makanya biasanya kalau hukum tembak kan berapa? 7 apa 10, Pak. Ini apa namanya? Tim penembaknya itu tidak satu orang ya. Itu tujuannya supaya kalau yang satu meleset, yang lainnya kena. Intinya segera dead, udah langsung mati ya. Tidak membuat sakit, tidak melakukan penyiksaan gitu ya. Melakukan yang bersifat menyiksa. Jadi nggak boleh. Jadi Pak Asino di sini itu tata caranya melakukan pembunuhan. Jadi harus algojo. Kalau algojo itu ya bahasa, kalau dulu namanya algojo karena apa? Hukumnya penggal ya. Sekarang mungkin lebih ke apa? Ke hukuman mati dengan tembak kalau di kita ya. Tembak mati. Itu jadi dilakukan oleh tidak boleh tidak dilakukan oleh keluarganya. Kenapa? Karena untuk apa? Ihsannya sulit. Kalau algojo membunuh dengan tata cara dia, dengan cara apa? Dengan keahliannya, dengan apa namanya? Dengan kemampuan dia membunuh, ya, yang langsung bisa langsung mati itu. Tapi kalau keluarga yang melakukan pembunuhan itu akan atas rasa dendam, dikhawatirkan ya. Dan kemungkinan besarnya itu membunuhnya karena benci, karena marah, dan itu menjadi tidak baik, gitu. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau berperang, ketika beliau perang itu, dulu kan perangnya pakai pedang ya, nggak pakai senjata, pakai pedang. Pada saat musuhnya itu sudah terdesak, udah tinggal tinggal cereng gitu ya. Tinggal nyabatkan nyabatkan perangnya, pedangnya. Tiba-tiba si musuh tersebut meludahi muka Sayyidina Ali. Pas mau dicerok gitu, diludahi. Si musuh itu meludah. Itu Sayyidina Ali nggak jadi itu. Nggak jadi mengembatkan pedang itu nggak jadi. Jadi pas gini diludahi, dia tahan, nggak jadi dibunuh, dia pergi. Ketika ditanya, kenapa tidak kau bunuh itu musuh? Apa jawabannya? Kalau aku lakukan pembunuhan, khawatir membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena benci diludahi gitu. Ditakut saya membunuhnya karena apa? Karena benci gitu. Nah itu makanya dalam kisah pun yang melakukannya bukan keluarganya gitu, tapi apa? Jadi gitulah akhlak Islam gitu ya. Tong ima jumahan dibom gitu. Orang jumahan dibom. Ya di mana ininya apa? Islamnya gitu, ajaran Islam. Jadi ketika orang itu berhak kita bunuh aja harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Dan ketika yang dikisos itu sudah mati, ya harus diperlakukan baik sebagaimana mayat-mayat yang lain. Walaupun dia di dunia statusnya sebagai pembunuh, tapi tetap setelah itu kan tobatnya itu jadi bunuh gitu ya. Tobatnya zina muhson ya dirajam sampai mati. Nah, tobatnya pembunuh adalah dibunuh dengan cara kisos. Oleh karena itu tidak boleh pihak keluarganya kemudian meluapkan rasa marahnya, rasa bencinya. Kalau udah ini ya udah selesai gitu ya. Misalnya diciduhan gitu mayatnya, apalagi sampai diiris-iris gitu ya, nggak boleh. Itu Islam gitu ya. Nah yang ketiga yang boleh dibunuh itu apa? Orang yang murtad kalau dalam penjelasan di kemarin ya. Orang yang keluar dari Islam dan itu nanti melakukan melakukan permusuhan. Nanti dalam keterangan yang lain yang boleh
yang dibolehkan membunuh itu ketika mempertahankan jiwa, ya. Tadi kan mempertahankan agama, ya. Kalau jihad itu kan mempertahankan agama. Boleh juga dalam mempertahankan nafas jiwa atau harta dirampok. Ketika kita dirampok, ya, melawan, ya artinya di situ terjadi gelut gitu ya. Ya, atau kalau di situ kalau tidak dibunuh ya membunuh gitu ya. Karena seperti perang, mempertahankan itu wajib, karena mempertahankan nyawa adalah wajib, mempertahankan harta wajib. Jadi 5 kewajiban kita yang wajib dipertahankan. Jadi begitu. Jadi ketika kalian idza aradtum qatlaman yajuzu qatlahu fa ahsinu kitlata, maka lakukanlah cara-cara dengan cara pembunuhan yang baik. Wa ihsanuha, dan pengertian ihsan itu ikhtiar. Nah, apa yang dimaksud ihsan di sini? Ikhtiar, berusaha, as-sulit thoriq wa akhaffiha. Jadi diusahakan, akhaf ini ringan, ilaman, sakitnya gitu, yang tidak menyebabkan orang yang dibunuhnya kesakitan, menderita, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau dibunuh misalnya di penggal sakit tapi langsung mati, gitu. Jadi itu maksud jalan yang ringan. Wa asro'iha izahakon ay ikhrojan liruh, dan mempercepat keluarnya ruh. Jadi tong bahasa Sunda mah ada tong dipecit kuriling. Nanti masih pakai hinis gitu di lekengnya. Itu menyiksa itu namanya. Jadi percepat keluarnya nyawa. Tadi itu kalau ditembak dia langsung jeger, langsung mati gitu ya, langsung jatuh. Kemudian wa idza dabahtum, dan apabila kalian menghendaki menyembelih hewan, ya, ay aradtum zabaha ma yahillu zabhahu minal hayawani, apabila kalian akan menyembelih hewan, ya, hewan yang dibolehkan untuk disembelih, yang halal disembelih, ya. Menyembelih macan nggak usah disembelih, diterkam aja, digegel aja. Macan menjadi sembelih, tembak aja atau di ini. Ini yang halal, binatang ternak, ya, binatang ternak, minal hayawani, dan maka ahsinu dibhata. Demikian juga harus melakukan cara-cara yang baik di dalam penyembelihan. Bagaimana caranya? Wal yuhidda min yuhidda itu min ahada, fil Madinah ahada, ay wal yasunna. Jadi wal yuhidda, hendaklah menajamkan saprotahu ay sakinahu, pisaunya, alat sembelihnya. Makanya di dalam fikih tidak boleh menyembelih menggunakan tulang dan gigi. Ya, tulang dan gigi, ya. Tidak boleh menyembelih ayam, ya. Peso kayak tulang, nggak boleh. Atau digigit gitu. Nggak boleh. Tidak sah. Karena itu salah satu rukunnya, ya, harus menggunakan pisau, menggunakan alat yang tajam bahasanya. Karena gigi dan tulang tidak bisa diasah. Diasah. Tidak boleh menggunakannya. Jadi
tajamkan itu pisaunya. Jadi cek dulu pisaunya ini tajam apa enggak, ya. Jangan sampai dikotot-kotot gitu. Apalagi nyembelih kalau yang kecil itu entok ya. Entok bebek itu kulitnya agak tebal gitu. Jadi caranya apa? Pertama ditajamkan. Yang kedua, di dalam fikih itu kalau binatang itu lehernya panjang kayak jerapah gitu. Entok atau bebek ya. Kalau bebek kan panjang. Itu afdolnya dari sembelihnya di pangkal leher. Di pangkal leher nyembelihnya. Kenapa? Ya karena kalau di pangkal leher si urat kan yang harus kita potong ini 2 urat ya. Dua selang. Yang satu namanya tenggorokan. Kerongkongan. Kalau di depan berarti tenggorokan ya. Kemudian tenggorokan kalau di depan. Kemudian urat darah, nadi itu yang harus putus. Nah kalau di pangkal leher itu nanti kalau lehernya panjang di tengah-tengah dia gecol gitu, nggak kena itu. Bahkan dia suka lari ke belakang gitu. Jadi yang kalau yang panjang ya ayam juga sebaiknya di sini supaya pemudah memotongnya itu, memotong 2 urat itu. Istilahnya 2 urat ya. Urat nadi dan urat saluran napas. Wastahaddaha bimakna haya'aha li sur'atid dabhi. Menajamkan ini artinya mempersiapkan alat itu supaya cepat dalam memotongnya. Dipotong langsung 2 kali dengan 2 kali gerakan itu bisa langsung putus gitu ya. Kalau tajam kan bisa langsung. Terus keduanya untuk meyakinkan. Kadang-kadang masih ada bagian yang belum kepotong kalau sekali gitu ya, 2 kali. Wal yurih, nah diantara ihsan itu apa? Yang pertama alatnya harus tajam, yang memungkinkan langsung putus memotongnya cepat gitu ya, pemotongannya. Kemudian wal yurih dabihatahu, dan hendaklah menyenangkan wal yurih merasa senang si binatangnya itu dengan cara apa? Aymadbu ya. Aymadbuhatahu yakni wal yusillu rihata ilaiha, memberikan ya tadi senang, itu senang, tidak rasa ketakutan. Bi ayyaridu alaihal ma'u qabla dabhiha menyodorkan air qabla dabhiha, sebelum disembelih. Jadi dikasih air dulu, disurbiha untuk apa? Untuk minum. Jadi dikasih minum dulu, dikasih makan rumput dulu kalau kambing sapi gitu ya. Dikasih makan, dikasih itu. Kemudian wa yasuqoha ila maudhi'id-dabi birifqi, dan menggiringnya ke tempat penyembelihan itu harus rifqin, dengan apa? Dengan lemah lembut. Jadi jangan ditarik, ditukang didorong gitu ya. Biasa, ayo diusapan, sambil itu digiring diusapan gitu ya. Dari tempat tempat kalau kurban itu di tempat penampungan hewan, kemudian digiring ke tempat penyembelihan.
kan di absen ya, satu-satu. Ayo sapi nomor sekian. Nah itu jangan dipaksa, jangan kamu diseret gitu ya. Itu diusap-usap, dikasih minum dulu, dikasih makan dulu. Wala yahuddu. Nah, wala yahuddu sikina bihadratiha, dan jangan mengasah golok, mengasah pisaunya itu di depannya. Jadi jangan tungguan siang itu gitu. Bari ngasahnya dia tungguan apa. Jangan melihat gitu. Ya, binatang yang kita sembelih jangan melihat ketika kita sedang mengasah pisau. Wala yadbahu bahimatan wa ghairaha tanzuru ilaiha, dan jangan menyembelih melakukan penyembelihan di depan binatang yang lain, baik yang akan disembelih maupun yang tidak akan disembelih. Ya, apalagi di depan temennya, ayo antri, lihatin tuh temennya udah disembelih, gak boleh. Jadi siyama ummuha au bintuha, terutama induknya atau anaknya. Kalau kita menyembelih itu jangan di depannya, apalagi di depan induknya atau di depan anaknya, itu tidak boleh. Nah begitu sekalian akhlak Islam ya. Dan ini aujaba di sini Syarih kan kataba ini ya, kataba itu menetapkan di sini ketetapannya adalah wajib berbuat baik kepada makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, juga kepada binatang. Kita harus ingat bahwa ketika Rasulullah perang apa? Ya perang melawan kafir. Yang tadi yang wajib dibunuh. Kalau kafir harbi kan wajib dibunuh gitu, dilawan. Kenapa? Kenapa wajib? Karena dia akan membunuh kita kalau kita nggak membunuh gitu. Kalau kafir harbi ya. Itu ketika akan berangkat perang, nasihat Rasulullah apa? Jangan membunuh orang tua. Bayangkan. Jangan membunuh anak kecil. Orang tua siapa? Orang tua ini kafir gitu ya. Anak kecilnya juga anak kecil kafir, anak kecil musuh gitu. Dan bahkan jangan merusak tanaman. Padahal di Arab sana tanamannya cuma korma doang gitu kan. Batangnya keras, nggak boleh. Ya, kalau di kita mah kalau perang itu tangkal cau aja nggak boleh dirusak. Ketika perang diusahakan ya, dijaga. Artinya jangan tanpa keperluan, tanpa hajat. Ya, ketika ada hajat ya, kalau dalam fikih ketika ada hajat ya jadi bisa gitu ya, yang tidak bisa itu. Ini artinya ya Islam itu akhlaknya seperti itu. Jadi tidak ada dalam ajaran dari penjelasan hadis, penjelasan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tidak ada yang disebut kekerasan di dalam Islam. Apalagi yang sekarang istilah itu apa? Yang menakutkan itu apa namanya? Teroris. Nggak ada dalam ajaran Islam harus menjadi teroris. Ya. Teror itu perbuatan yang membuat orang ketakutan. Orang merasa ketakutan, itu namanya teror. Jadi teror itu bisa dengan amal, dengan perbuatan, bisa dengan sikap, ya, bisa dengan ucapan ancaman, itu juga teror. Dan semuanya ini di dalam Islam tidak ada ajarannya. Artinya
Kita sekarang ketika di zaman medsos ini hati-hati gitu ya. Hati-hati ketika kita membaca postingan di dalam medsos. Orang sekarang itu yang namanya pembuat hoax, bukan hanya dia membuat kata-kata dusta, tapi juga mendustakan tokoh-tokoh kita. Jadi dia membuat postingan dengan atas nama untuk keyakinan. Misalnya kalau tentang agama dia memposting atas nama Kiai Anu gitu. Itu hati-hati gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita mendapatkan itu cepat cek. Sekarang kan kiai-kiai juga punya website, minimal kan Facebook atau Instagram, Facebook lah kalau yang kata-kata. Kalau Instagram hanya gambar aja ya, atau Twitter. Tapi rata-rata Facebook mungkin punya. Ya. Jadi lihat itu apa benar apa tidak. Ya. Kemarin juga ada sampai dibantah ya. Ada orang mengatakan dia didatangi Habib Anu, ternyata Habibnya mengkonfirmasi saya tidak pernah menceritakan itu. Gitu. Nah ini hati-hati, dan namanya hoax itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik apalagi yang sengaja ya. Mungkin kita juga tidak sengaja. Nah makanya hati-hati ya, ketika berkaitan dengan agama ya. Kita prinsipnya dengan seluruh makhluk Allah ya, itu kita diwajibkan berbuat baik. Bahkan ketika kita dibolehkan membunuh pun harus tetap menggunakan cara-cara yang baik, gitu ya, dengan cara-cara yang baik.